Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita buka bersama di Mazmur pasal yang ke-51 mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita ketika kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran, bikin kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tiba-tiba dengar firman di gereja, dengar khotbah di YouTube, buka IG, buka medsos, buka FB dan lain sebagainya. Mungkin ketemu teman dan orang itu, orang di sekitar hidupmu itu, atau yang di media sosial itu tiba-tiba ngomong tentang dosa dan pelanggaranmu. Kalau Bapak Ibu ngalami seperti itu, artinya Tuhan sedang memperhatikanmu, Tuhan sedang mengasihimu, Tuhan sedang berurusan dengan hidupmu. Tuhan selalu pingin hidup kita ini, anak-anaknya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Makanya ketika kita bikin pelanggaran dan salah serta dosa, ditegur lewat siapapun juga. Kalau kita terima teguran, kalau kita terima nasihat, kalau kita terima didikan, terima dengan hati yang terbuka. Koreksi hati, sadar diri, berubah. Bapak Ibu, ketika Daud bikin dosa dan pelanggaran, langsung Tuhan kirim Nabi Nathan untuk menegur. Berkali-kali bangsa Israel itu bikin dosa dan kejahatan di hadapan Tuhan. Makanya dikirim nabi, dikirim hakim-hakim untuk memperingatkan mereka supaya jalan mereka itu benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Tuhan tidak berhenti sampai situ. Bapak Ibu, setelah manusia pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang pertama kali sebelum dia jatuh dalam dosa, dia tinggal dalam kemuliaan, setiap hari bisa bergaul dengan Tuhan. Setelah dia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak biarkan, Tuhan tetap ingin menyelamatkan. Di ujungnya dia kirim Yesus Kristus Tuhan untuk menyelamatkan kita sampai hari ini. Bapak Ibu nanti baca di seluruh Alkitab, Bapak Ibu meski punya program baca Alkitab, seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu setiap tahunnya. Bapak Ibu akan tahu banyak hal, sejarah, kisah hidup bagaimana bangsa Israel jatuh dalam dosa, bikin pelanggaran, umatnya juga terlibat jatuh dalam dosa, pemimpinnya jatuh dalam dosa, dan Tuhan kirim nabi, kirim orang-orang utusan Tuhan untuk ngomong, memperingatkan. Bukti Tuhan sayang sama kita sebagai anak-anaknya. Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Karena tipu daya setan begitu rupa, banyak orang jatuh dan tertipu sehingga hubungannya dengan Tuhan putus. Tetap saja loh, kalau kita sudah bikin dosa dan pelanggaran, Tuhan ingetin. Kalau sudah diingetin, buka hati. Jangan membenarkan diri, jangan cari pembelaan diri, sadar diri, dan bertobat. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang degil, yang keras kepala, yang sombong, yang belagu. Orang yang susah sekali mau berubah dan susah sekali menerima nasihat orang lain. Tuhan tetap punya rencana besar atas kehidupan kita. Makanya sampai hari ini dia tetap berurusan dengan hati kita. Daud bikin dosa ketika dia setelah menghampiri istri orang. Tuhan langsung kirim Nabi Nathan untuk menegur dan menasihat. Beberapa kali saya sudah singgung. Saul bikin dosa dan pelanggaran. Tuhan kirim Samuel untuk menegur dan menasihati. Sayangnya Saul tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Tetapi Daud bikin kesalahan nidurin istrinya Uria, dan Urianya juga ujungnya dibunuh. Dia melakukan kejahatan yang ngeri lagi di hadapan Tuhan. Tetapi Daud memiliki sikap hati yang benar. Dia terima didikan, dia terima teguran, dia terima nasihat, dia datang sama Tuhan. Dua orang ini hasilnya beda. Saul di ujung hidupnya dia membunuh dirinya sendiri. Tetapi Daud di ujung hidupnya dia dipromosi Tuhan. Di kitab perjanjian baru dipromosi menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita bikin dosa harus memiliki beberapa hal ini. Yang pertama, sadar.
menyesal dan mau berubah. Kalau kita bikin dosa, nggak memiliki kesadaran untuk nggak ada rasa penyesalan, wah aku udah nyakitin hati Tuhan ya, oh aku udah melakukan melukai orang lain ya, aku udah melukai pasanganku ya, aku udah mendukakan hati Tuhan. Kalau kita nggak memiliki sikap hati itu, dapat dipastikan hatimu terlalu jahat di hadapan Tuhan. Jangan-jangan hidupmu udah kebal terhadap dosa, malah dirasukin iblis. Seperti Yudas, dia bikin dosa, dia bikin pelanggaran, tidak sadar diri bertobat, ujungnya dia mati gantung diri. Saul pun juga bikin dosa, bikin pelanggaran, nggak sadar diri, malah membela dirinya, ujungnya mati mengerikan. Raja Usia sudah bikin dosa dan pelanggaran, bukan sadar diri dan menyesal bertobat, tetapi malah marah, kena kutuk, kena kusta sampai ujung hidupnya. Miliki rasa penyesalan, sadar diri, mau berubah, mau bertobat. Kalau tidak, hidupmu itu tambah hari tambah jahat di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki benar-benar sikap hati yang benar, sikap hati yang mau dibentuk dan dirubah. Kalau engkau nggak sadar, bikin kesalahan, nggak sadar diri, tapi masih membela diri, sudah tahu jelas-jelas salah, ditegur membela diri, artinya engkau bukan menjadi orang yang sadar dan sudah bikin dosa, tapi bangga dengan dosanya, nggak memiliki rasa malu karena sudah bikin kesalahan. Kalau sudah begitu, malah bangga dengan dosa dan pelanggaranmu, artinya hatimu tuh degil dan jahat sekali loh. Orang model kayak begini, jangan-jangan nggak dipenuhi Roh Kudus lagi sekalipun rajin ke gereja, tapi dipenuhi iblis. Kalau kita sudah bikin dosa, bikin pelanggaran, melakukan kejahatan, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa sadar diri, tidak mau bertobat, tidak ada rasa malu, perlu dicek hatimu. Kalau engkau sudah bikin dosa dan pelanggaran, tetap bangga, terus ditegur membela diri, malah menyombongkan diri, ngelawan, memproteksi dirimu, kasih alasan segala macam cara untuk membenarkan diri. Cek hatimu. Jangan-jangan hatimu jahat, hatimu degil, sudah dirasukin iblis. Bertobat, sadar diri dan berubah. Minta hikmat Tuhan, minta kemurahan Tuhan. Kita akan lihat ayat yang selanjutnya. Ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kalau kita ini, ketika kita bikin dosa itu ada perasa penyesalan. Waduh, aku bikin kesalahan loh. Aku nih nyakitin pasangan hidupku, aku udah nyakitin orang lain ini. Aku udah nyakitin hati Tuhan nih. Kalau kita memiliki sikap hati yang benar seperti itu, artinya manusia rohmu itu sehat. Di hadapan Tuhan itu sehat. Tapi kalau kamu bikin dosa, nyakitin orang lain, ngomong kasar, ngomong jorok, terus berzina, atau melakukan dosa apapun juga lah namanya, bohong, tapi nggak ada rasa tertuduh, nggak ada rasa menyesal, nggak ada rasa yang malu, dan tetap bahagia dan tenang saja, cek hatimu. Itu tidak benar hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau kamu bikin dosa dan pelanggaran, terus kamu ngomong begini, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kalau kita ini tahu diri, siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan, dan setiap hari kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, ketika engkau bohong, ketika engkau bikin kesalahan, ketika engkau melakukan pelanggaran, engkau melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ada rasa malu, ada rasa jijik, ada rasa tidak enak, rasa nggak layak, dan kamu perlu datang sama Tuhan, akuin dosamu, minta ampun sama Tuhan, minta darahnya menguduskan dan menyucikan, maka Yesus dengan penuh kasih karunia akan mengampuni dosamu. Tapi kalau kamu bangga dengan dosamu dan pelanggaranmu, kamu tenang-tenang saja, dapat dipastikan hubunganmu dengan Tuhan tidak benar. Makanya saya bilang, orang Kristen harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara kontinu, tiap hari bangun keintimanmu dengan Tuhan, engkau semakin hari semakin memiliki kepekaan yang tajam. Ketika kau bikin dosa dan pelanggaran, cepat bertobat.
Karena yang kamu lakukan tidak benar. Kan tidak mungkin kita ini lagi berdosa, baru berzina, terus kita datang ke gereja nyembah, terus kamu nggak merasa berdosa. Kalau kamu sudah melakukan dosa, pelanggaran, melakukan kejahatan, nyakitin orang lain, kamu datang ke gereja dan nggak merasa tertuduh, kamu bisa enjoy, relax, nyembah, rasanya tetap berkenan di hadapan Tuhan, hatimu itu udah jihad di hadapan Tuhan. Sudah keras, sudah tumpul, tidak lembut lagi. Jangan-jangan dipenuhi ego dan harga diri, malah lebih parahnya sudah dikuasai iblis. Kalau orang hatinya lembut, ketika dia bikin dosa dan pelanggaran, dia sadar diri. Banyak orang, kalau dia belum bertobat, belum sadar diri, jijik dan benci terhadap dosa dan semua perbuatan jahatnya, dia tidak bisa mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau orang itu masih mencintai dosa, tidak akan pernah dia mau berubah. Tapi kalau dia sudah jijik, benci, baru dia akan ngambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Perlu kasih karunia Tuhan. Beberapa orang tanya sama saya, Pak, layani pelepasan adik saya, layani pelepasan mama saya, pelepasan saudara saya, dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik. Bagaimana mungkin seorang itu bisa dilayani pelepasan, wong dia sendiri masih cinta dengan dosa, masih cinta dengan pelanggaran, hidupnya masih senang melakukan hal jahat di hadapan Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak bisa. Kita itu bisa melayani pelepasan. Orang yang mau dilayani itu karena sudah benci, jijik, terikat dengan dosa dan pelanggaran, tidak bisa melepaskan diri. Karena yang punya rumah benci dengan semua keterikatan dan dosa. Bagaimana mungkin kita sebagai hamba Tuhan suruh ngusir setan, melayani pelepasan, tetapi yang dilayani suka ngundang setannya masuk dalam hidupnya melalui dosa dan pelanggaran? Ya tidak bisa. Seorang tamu tidak punya hak kuasa untuk ngusir tamu yang lain, kecuali yang punya rumah kasih otoritas untuk ngusir. Loh, yang punya rumah yang ngundang tamu yang lain, kok orang lain suruh ngusir, bagaimana? Bapak Ibu mesti ngerti ini prinsip dalam pelepasan. Orang nggak bisa dilayani pelepasan kalau dia masih cinta dengan dosa. Percuma. Karena dia masih akan kembali kepada dosa yang lama. Kalau sudah benci, sudah jijik dengan dosa dan sikapnya yang jahat dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, baru dia bisa dilayani pelepasan. Diusir setannya dengan mudah sekali. Orang masih suka kumpul kebo, terus minta dilayani pelepasan. Besoknya masih balik lama kumpul kebonya. Apanya yang perlu dilepasin? Bapak Ibu meski ngerti dalam hal ini. Kalau kita ini masih suka dengan dosa dan pelanggaran, ya kita akan terus melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi kalau kamu udah benci, jijik dengan dosa dan pelanggaranmu, kamu gak akan ngulangi. Makanya kita harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Kita ini belajar menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran, kita sudah menyakitin dan melukai hati Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi kita selalu berlaku jahat, berlaku buruk. Untung loh, Tuhan itu panjang sabar. Dia sangat panjang sabar. Kalau sampai hari ini kita masih bikin dosa dan pelanggaran, tetap masih diberkati, tetap masih hidup enak-enak. Artinya Tuhan nunggu kamu bertobat dan sadar diri. Kalau nanti sudah selesai waktu untuk bertobatmu, sudah finish dan kamu tiba-tiba mati, nggak ada waktu lagi, sudah telat semuanya, kamu akan mati di dalam kematian kekal. Selama kita hidup dan bikin dosa pelanggaran, Tuhan masih berikan kesempatan, artinya Tuhan nunggu kamu bertobat sadar diri. Jangan melakukan dosa. Bapak Ibu, kalau kita ini melakukan dosa dan pelanggaran, tetap loh hati kita itu terduduh. Kalau kita bohong aja, ada rasa yang tidak enak. Kita kesel sama orang. Kita nggak bisa nyembah Tuhan. Oh. Kita marah, kita kesel, kita jengkel, kita ribut dengan pasangan kita atau ribut dengan orang lain. Kalau itu belum dibereskan di hadapan Tuhan, mana mungkin sih kita bisa nyembah Tuhan? Mana mungkin kita bisa berdoa? Wong kita Matius katakan kalau kamu mempersembahkan korban, tapi kamu ingat dengan sesamamu di dalam hatimu, kamu baru ribut, gegeran, sakit hati, berantem, atau apapun lah namanya, tinggalkan persembahanmu dahulu, datengin orang itu, bereskan. Tuhan mau kalau kita ini datang kepada dia, hati kita itu benar di hadapannya, beres di hadapannya.
Makanya kita perlu bertobat, sadar diri, cari Tuhan. Kalau engkau udah ngerti kebenaran, ambil keputusan untuk bertobat. Makanya Bapak Ibu, tiap hari kita harus mengalami Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, memberi hati kita untuk setiap hari diubahkan, biar kita itu menjadi orang yang sadar diri dengan pelanggaran dan dosa kita. Kita akan menjadi orang yang semakin hari semakin diperbaiki. Dengerin baik-baik hari ini. Tidak ada orang yang hidupnya benar. Kita itu dibenarkan. Kita nggak ada orang yang hidup kudus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus. Dan kita sedang berjalan menuju kesempurnaan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Step by step, setiap hari kita melangkah hari ini dalam kekudusan, besok dalam kekudusan. Hari ini berjalan dalam iman, besok berjalan dalam iman. Besok hari ini berjalan dalam kemuliaan, besok berjalan dalam kemuliaan. Setiap hari. Nggak taunya kita bikin dosa. Cepat sadar diri dan bertobat. Kita selama masih pakai tubuh jasmani ini, pakai tubuh daging ini, kita masih bisa melakukan dosa, bisa jatuh dalam dosa. Dengerin baik-baik. Tapi kalau engkau cinta Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau benar-benar hidupmu didedikasikan untuk Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, engkau tidak bisa hidup di dalam dosa. Kita memang bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Orang yang hidup dalam dosa, itu artinya begini. Sudah tahu, kumpul kebo itu tidak benar, tapi tetap kumpul kebo. Minggu ke gereja, minggu ibadah. Artinya engkau hidup di dalam dosa. Sudah tahu, benci, jengkel, kepahitan, sakit hati itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan harus mengampuni. Tapi kamu tetap simpen sakit hatimu dan kamu dendamnya luar biasa. Kamu ingin membalas dendam dan lain sebagainya. Kalau kamu ingin melakukan seperti itu, artinya engkau hidup dalam dosa. Engkau tahu itu dosa tapi kamu lakukan terus setiap hari. Artinya engkau hidup dalam dosa. Hari ini ambil keputusan. Sadar diri, malu sama Tuhan, koreksi hatimu, introspeksi, jangan keraskan hatimu, dan bertobat di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu sudah melakukan dosa dan pelanggaran, kamu cuek aja. Nggak ada rasa malu, nggak ada. Rasa menyesal, nggak ada. Nggak sadar lagi kalau kamu melakukan dosa. Tetap dilakukan terus. Nggak sadar diri maksudnya. Kamu sadar melakukan dosa, tapi kamu nggak sadar diri kalau itu nggak benar. Tetap kamu melakukan dosa terus. Lama-lama, nanti hidupmu akan dihabisin oleh setan. Hari ini, belajar memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Belajar hari ini menyerahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Koreksi. Seperti Daud ini, ketika ditegur, dia cari Tuhan. Tuhan, aku udah bikin dosa dan pelanggar, hapuskanlah aku. Kita lanjut. Ayat yang kedua. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dia tahu persis, dia berdosa. Kalau dia berdosa, dia najis di hadapan Tuhan. Dia tahu dosa itu memutuskan hubungan dengan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut. Makanya dosa itu harus dihapuskan. Yang bisa menghapuskan dosa kita adalah darah Yesus. Hari ini Daud tahu persis dia sudah berdosa dan dia harus minta ampun sama Tuhan. Perhatikan nanti yang ketiga. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dia ngerti dan sadar, memiliki kesadaran. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Bapak Ibu, kalau engkau bikin dosa dan pelanggaran, sadar diri. Kalau kamu udah dosa, bertobat balik sama Tuhan. Dan karena kita ini masih pakai tubuh daging ini, kita dulu ini kan manusia nggak ada yang benar semua kan. Sebelum kita kenal Tuhan tuh kita ini kan bejat semua. Kelakuan kita buruk dan jahat, tidak menyenangkan hati Tuhan. Setelah kita ikut Tuhan, setan kan nggak terima. Setan kan terus akan seret ingatkan dosa kita di masa lalu. Diingat-ingat lagi. Dosanya diingat-ingat. Tuh, dosa kamu lakukan, dosa kan enak dan ini dan sebagainya. Kalau kita makan semua tipu daya setan itu, kita akan diseret jauh daripada Tuhan. Makanya selama kita pakai tubuh daging ini, kita harus pikul salib, sangkal diri, mati daging.
Belajar terus setiap hari, berjalan dari firman ke firman. Belajar dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita berikan hati kita ini untuk Tuhan. Setiap hari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Semakin kita memiliki kesadaran, semakin kita kuat, semakin kita kokoh dengan Tuhan, semakin kita dewasa di dalam Tuhan, kita tanggalkan manusia lama kita dan kita kenakan manusia baru. Kalau kita kuat kokoh dengan Tuhan, dewasa di dalam Tuhan, semakin memiliki kepekaan yang tajam, bisa membedakan mana yang menyakiti Tuhan dan tidak, mana yang dosa dan mana yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada dosa-dosa yang di masa lalu yang setan lemparkan sebagai umpan untuk diingatkan, kita tahu cara menangkalnya. Kita tahu persis bagaimana kita harus memilih, menolak, melakukan dosa dan pelanggaran. Kita fokus jalan ke depan bersama Tuhan. Daud sadar diri dalam hal ini. Tidak heran, hidupnya semakin hari semakin dipromosi Tuhan. Kita akan lihat ayat yang keempat. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bapak Ibu, kalau kita ini berdosa, kita melakukan kejahatan, artinya kita itu sudah menyakitin hati Tuhan. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Melukai Tuhan. Seperti Bapak Ibu, ketika kita memiliki pasangan hidup yang sangat kita cintai, dan pasangan itu cinta dengan kita. Tetapi, jangan kita deh, kita pakai perumpamaan orang lain aja. Ada satu pasangan, ini suami istri yang begitu saling mencintai dan mengasihi, tapi tiba-tiba itu suaminya jatuh cinta dengan perempuan lain. Dan tiba-tiba si istrinya mergokin dari handphonenya. Diselidiki, oh ternyata suamiku ini punya affair. Dia punya perempuan lain. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu istrinya akan terluka seumur hidupnya loh. Dan pasti membekasnya begitu dalam. Karena ternyata orang yang dicintainya, suami yang dikasihinya, yang dia berikan hatinya, berikan hidupnya untuk melayani, untuk hidup bareng bersama dia, memutuskan untuk menikah dan melahirkan anak-anak, dan sekarang udah nikah berapa tahun, ternyata didapatin suaminya selingkuh. Itu dapat dipastikan istrinya terluka sepanjang hidupnya. Dan rasanya pasti jadi beban yang menyakiti dan melukai. Dengerin baik-baik. Kalau kita melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, tidak cepat-cepat bertobat, tapi kita cintai dosa itu, kita kasih dosa itu, dan kita entertain keinginan daging dan hawa nafsu kita, seperti kita itu dengan sengaja, seperti laki-laki tadi, cari perempuan lain, dan itu orang pasangannya dilukai. Berapa banyak kita melakukan dosa dan pelanggaran tanpa kita memikirkan hati dan perasaan Tuhan. Padahal Tuhan sangat berduka. Bapak Ibu tahu di Efesus 4 ayat yang ke-30 katakan, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka artinya disakiti pikiran dan perasaan. Roh Kudus itu bukan angin, Roh Kudus itu bukan burung merpati. Roh Kudus adalah seorang pribadi yang memiliki perasaan, yang memiliki kehendak, yang memiliki kemauan. Bayangin Bapak Ibu, Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Terus kita melakukan dosa dan pelanggaran dengan seenak kita sendiri. Padahal Tuhan yang di dalam ini sangat berduka, terluka sekali. Tapi kalau kita ini melakukan dosa dan pelanggaran, tidak sadar-sadar bertobat, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Roh Kudus itu namanya Roh Kudus. Dia semakin disakitin. Dan kita memilih melakukan dosa dan pelanggaran. Lama-lama kita hidup najis, hidup kotor. Dan Roh Kudus tidak bisa menyatu dengan yang najis dan kotor. Akhirnya dia bisa mengundurkan diri. Seperti yang dialami oleh Simson. Seperti yang dialami oleh Saul. Akhirnya apa? Ya pasti kalau tanpa kekuatan Roh Kudus hidupmu hancur dan berantakan. Daud tahu persis ini. Kita akan lihat ayat selanjutnya.
Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kita akan lihat di ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Saya ngerti ayat ini. Saya tahu persis ayat ini. Ketika kita bikin dosa dan pelanggaran, kita melukai dan mendukakan Roh Kudus. Kalau Daud sampai Roh Kudus itu diambil daripadanya, dia tahu persis hidupnya akan hancur, apa yang dikerjakan tidak akan pernah berhasil. Karena Daud tahu yang selama ini membuat dia mengalami kemenangan, memiliki hikmat, menjadi raja yang hebat, adalah Roh Tuhan yang memenuhi hidupnya. Dan dia belajar dari apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Mertuanya dulu diurapin Tuhan, dipenuhi Roh Tuhan. Tiba-tiba Roh Tuhan itu undur daripadanya dan langsung dirasuk oleh roh jahat. Bapak Ibu tahu persis, Daud tahu persis loh apa yang dialami dari pelajaran-pelajaran di depan matanya sendiri. Dia tahu dia nggak mau mengalami hal yang sama seperti yang mertuanya alami, Raja Saul alami. Dengerin baik-baik. Makanya dia ngomong sama Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari hadapanku. Bapak Ibu, tanpa kekuatan Roh Kudus, hidupmu akan biasa saja. Tidak memiliki dampak, nggak memiliki otoritas, nggak memiliki kuasa. Biasa saja. Seperti rata-rata orang biasanya. Tapi kalau ada Roh Tuhan yang menyertai hidupmu, berkuasa hidupmu, memimpin hidupmu, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Ada pengurapan dan otoritas. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau tidak ada pengurapan, saya ini hanya ngomong tanpa kuasa, tanpa bobot. Khotbah saya tidak akan pernah bisa menjamah sampai kedalaman hati orang, dan tidak bisa membuat orang berubah. Yang jadi kekuatannya seorang hamba Tuhan bukan pengetahuannya, bukan kehebatannya, bukan kepandaiannya, karena dia diurapi Roh Kudus. Setiap hari seorang hamba Tuhan harus bergaul dengan Roh Kudus. Tidak mungkin kita bisa ngajarin orang bergaul dengan Tuhan kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Tidak mungkin kita memiliki otoritas dan kuasa mengalir melalui pelayanan kita, memiliki dampak dan kuasa, otoritas yang besar kalau kita tidak diurapi oleh Tuhan. Memang setiap hamba Tuhan diurapi, tapi kadarnya itu berbeda-beda. Ada orang yang memiliki pengurapan, otoritas yang powerful dan dahsyat lagi. Pengaruhnya semakin powerful dan dahsyat. Kemana orang itu melayani, hadirat Tuhan menyertai hidupnya. Nah, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan tadi, hadirat itu akan merubahkan banyak orang melalui seorang hamba Tuhan tersebut. Dan setiap hamba Tuhan harus memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa syafaat, bukan hanya berdoa tentang kebutuhan, tapi pingin ngalami Tuhan, kenal Tuhan. Daud tahu persis, dia bergaul dengan Roh Kudus. Dia tahu persis. Bapak Ibu selidiki nanti semua perjalanan kisah hidupnya Daud. Ketika dia mengambil keputusan, dia waktu dalam terdesak, dia waktu mengalami tekanan, dia selalu datang sama Tuhan. Ini orang kenal Tuhan secara dalam. Makanya dia bisa menulis kitab Mazmur yang berbicara tentang kedalaman hubungan dengan Tuhan. Tahu persis, kekuatannya adalah Roh Tuhan. Tapi kalau engkau ini sudah berdosa, tetapi tidak sadar diri bertobat, saya nggak habis pikir kekuatanmu, mungkin uangmu, jabatanmu, posisimu, atau apalah yang kamu miliki. Padahal kita tanpa kekuatan Tuhan, hidup kita ini akan babak belur, hancur, rusak, dan berantakan. Kita lihat di ayat yang ke-6. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin. Tuhan tuh seneng yang benar di dalam dulu daripada yang luarnya kelihatannya benar, tapi yang di dalamnya itu busuk.
Makanya orang Kristen tidak bisa manipulasi Tuhan, nggak bisa menipu Tuhan. Tuhan itu tidak bisa ditipu dengan penampilan yang kelihatan rohani, perbuatan yang kelihatan rohani, tapi di dalamnya busuk dan jahat, itu Tuhan nggak bisa tipu. Tuhan seneng ngelihat yang di dalam batinmu itu loh. Harus didapatin benar, harus didapatin kudus dan berkenan di hadapannya. Jangan menutupin kejahatan dengan perbuatan rohani. Kamu jadi hamba Tuhan, tapi kamu nipu jemaat. Kamu serakah, motivasinya busuk. Kamu pelayanan, tapi kamu diam-diam punya affair, punya selingkuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dikira Tuhan nggak lihat. Memang mungkin gembalamu, temanmu, sahabatmu nggak tahu, istrimu, pasanganmu nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan lebih senang kebenaran yang di dalam batin kita loh. Hati kita itu harus benar ketika datang sama Tuhan. Tuhan senang yang model kayak begitu. Ayat yang ke-7, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Bapak Ibu, kalau engkau sudah melakukan dosa dan pelanggaran dan tahu itu dosa, tapi kamu bisa ketawa-ketawa, bisa enjoy, bisa merasa nggak tertuduh, ada yang salah dengan hidupmu. Nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa takut akan Tuhan. Ada yang salah dengan hidupmu. Hari ini datang sama Tuhan, koreksi hatimu. Kalau engkau sudah melakukan dosa dan pelanggaran, tapi kamu cuek dan masa bodoh, merasa kamu nggak butuh Tuhan, karena kamu merasa pakai kekuatanmu kamu bisa melakukan segala sesuatu, ada yang salah dengan kekristenanmu. Hari ini sadar diri, bertobat. Bapak Ibu, Daud ngerti persis loh. Dia tahu ketika dia bikin dosa dan pelanggaran, nggak ada sukacita lagi. Bagaimana mau bersukacita wong Tuhan duka? Makanya dia minta pengampunan, minta dipulihkan Tuhan supaya dia bersorak-sorai. Bapak Ibu, ketika ditegur Nabi Nathan, Daud apa yang dilakukan? Di Nabi Nathan, anak yang akan dilahirkan mati. Daud doa, berpuasa, pakai kain kapung. Dia tahu yang dilakukan itu jahat di hadapan Tuhan. Dia nggak mau lakukan kembali. Dia sadar diri. Akhirnya, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan pulihkan dia. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia minta dikuduskan, disucikan kembali. Supaya hubungannya dengan Tuhan itu pulih kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Kita akan lihat ayat yang agak banyak, tapi saya mau buka di 2 Samuel pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Karena bikin kesalahan ini loh, ada upah dosanya loh. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria. Ini saya pernah bahas detail ini. Hati-hati engkau para laki-laki mengambil istri orang. Kamu menghina Tuhan dan engkau berurusan dengan Tuhan. Dan sampai kapanpun akan berurusan dengan Tuhan. Sadar diri, bertobat. Orang Het itu untuk menjadi istrimu. Perhatikan ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ini dilakukan oleh Absalom sendiri loh. Bapak Ibu nanti baca di 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotoh. Bikin kemah di atas sotoh, di atas rumah. Lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh orang Israel. Terbuka, dia tidurin di depan umum loh. Real. Apa yang dilakukan Daud?
Dan Tuhan ngomong sama Daud, digenapi itu loh. Istrinya benar-benar ditidurin di depan mata orang. Ini Absalom juga nggak tahu diri nih orang nih. Menurut saya memang, saya nggak ngerti lah. Itu urusannya dengan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-12. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Daud melakukan dosa itu secara tersembunyi. Tetapi aku melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi, dan kamu gak sadari dan bertobat, suatu hari Tuhan akan broadcast di depan umum. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang dilakukan Daud, aku sudah berdosa sama Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulai anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Perhatikan. Lalu apa yang dilakukan Daud? Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun di lantai. Tetapi ia tidak mau juga, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Bayangin, ini dilakukan sampai hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Baru Daud mau makan. Dia tahu apa yang dilakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tahu persis perbuatan udah nyakitin hati Tuhan. Dia sadar diri, dia bertobat, datang sama Tuhan. Hari ini, engkau berbikin dosa, bikin pelanggaran, balik sama Tuhan. Engkau mungkin kepahitan sakit hati. Engkau benci sama orang, pingin balas dendam, mungkin pernah membunuh, pernah menidurin istri orang, tidur dengan suami orang, disimpan orang, jadi istri kedua, istri ketiga, istri yang lain lah. Hidupmu hancur-hancuran, mungkin pernah melacurkan diri, mungkin pernah jadi gigolo, atau melakukan kejahatan apapun juga. Hari ini, ambil keputusan untuk datang sama Tuhan dan bertobat. Datang kepada Tuhan dan bertobat. Kasih karunia masih tersedia. Dia akan terima engkau seperti anak yang terhilang itu. Kalau engkau datang sama Tuhan, Tuhan akan datang peluk kamu. Diampuni segala dosamu dan pelanggaranmu. Waktu engkau minta ampun di hadapan Tuhan, engkau minta dikuduskan, sucikan dengan darahnya. Dia akan ampunin posimu, dikuduskan dan disucikan. Dengerin baik-baik. Ketika engkau mulai bertobat, Tuhan masih punya rencana yang lain. Yang lebih indah, lebih dahsyat, lebih besar. Perhatikan ayat yang ke-13. Maka aku mengajarkan jalanmu ketika... Ayat yang ke-12 kita mulai. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mau didik, mau diajar, mau ditegur, mau dinasihatin, dan belajar bertobat. Ketika engkau dipulihkan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Kalau engkau hari ini udah bikin dosa pelanggaran sejahat kayak apapun, datang sama Tuhan. Tuhan masih sayang sama kau. Kau dengerin firman ini, dan kau masih melakukan dosa pelanggaran, sadar diri, bertobat, malu sama Tuhan, dan menyesal di hadapan Tuhan. Belajar hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Sejak engkau mengambil keputusan untuk bertobat, dengerin baik-baik. Tuhan akan pakai hidupmu untuk memulihkan orang-orang yang pernah melakukan dosa dan pelanggaran seperti yang pernah kamu lakukan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, penuh kasih karunia. Ketika engkau minta ampun sama Tuhan, dosamu diampuni, tidak berhenti sampai situ. Hidupmu akan dipakai untuk memulihkan orang-orang yang pernah mengalami kejahatan, dosa, dan pelanggaran persis seperti yang pernah kamu lakukan. Hidupmu akan dipakai Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Ayat yang ke-14, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan
kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk yang tidak kau pandang hina. Korban yang paling berkenan itu kalau kita sadar diri, bertobat, datang kepada Tuhan. Kalau kita dalam kondisi berdosa menyembah Tuhan, penyembahanmu itu berbau najis di hadapan Tuhan. Makanya perlu bertobat dulu, sadar diri, baru kita menjadi korban penyembahan yang berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Tidak tahukah engkau bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita hari ini menjadi persembahan yang berkenan dan dipandang sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan berlagak rohani tapi kamu melakukan dosa. Berlagak rohani tapi menipu dengan tipuan, dengan kelicikan, dengan motivasi jahat. Sama jahatnya kamu dengan orang yang melakukan dosa dan pelanggarannya dibungkus dengan kulit yang rohani, tapi di dalamnya busuk dan jahat. Kita nggak bisa bermuka dua. Kita nggak bisa tipu Tuhan, karena kita harus transparan di hadapan Tuhan. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbahmu. Ibu, hari ini saya berdoa, orang yang mendengarkan firman ini dan bikin pelanggaran dan dosa, tiba-tiba engkau sadar diri, menyesal dan malu sama Tuhan. Ambil keputusan bertobat. Kalau hari ini engkau sudah hidup benar di hadapan Tuhan, engkau semakin hidup mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Semakin beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu untuk Tuhan. Layani Tuhan dengan segenap hatimu. Layani Tuhan di kamar doamu. Maka Tuhan akan memberikan pelayanan di luar kamar doamu. Amin. Saya berdoa, firman ini terpahat sampai kedalaman batinmu. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah terpahat dalam loh batin kami. Firman ini nempel dalam hati kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman ini jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan, bawa mereka berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari kekudusan satu pada kekudusan yang lain. Hidup merdeka, hidup menyenangkan Tuhan, dan didapatin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan, orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan ini, pekerjaan tangannya diberkatin Tuhan, bisnisnya diberkatin Tuhan, pelayanannya pun diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah. Dan sekarang Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh itu. Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu lepaskan urapan dari tempat maha tinggi. Oleh pilur Yesus, oleh darah Yesus, sembuh, sehat, normal seperti sedia kala. Urapan kesembuhan itu mengalir dalam nama Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Segala hormat, pujian, pengagungan kami kembalikan buat Raja kami yang mulia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian, dipenuhi pujian. Kami beri
kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau dipenuhi kami. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Haleluya. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imene me piene me nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang di jamaah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTP kiene mende beki nomoko sante konomo. Ine mende rebebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus semikuna lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar.
orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Mekono mondo kosandere mete pepi anamakare pekono. Ini mendere bete pepe kene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo posandene mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan, mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name, Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan, jamah Tuhan. Terima pengurapan itu, terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, engkau ditinggikan, engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini.
yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini yoro laini Jesus yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.